Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pertemuan kali ini. Kita melanjutkan job kita, bahwa kita kemarin sudah membuat dina, tampak, dan potongan. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan untuk membuat gambar struktur. Ya, jadi ini merupakan gambar arsitektur, dan ini gambar sipilnya. Nah, pada gambar strukturnya ini yang perlu kita gambar untuk pada job kali ini yang akan saya jelaskan, yaitu kita akan membuat denah, pondasi, footplat, dan penulangan. Ya, jadi penulangan itu nanti meliputi penulangan pondasi, footplat, slope, kemudian kolom, kemudian balok, dan plat lantai. Ya, jadi ada beberapa kategori dalam penulangan yang nanti akan saya jelaskan satu persatu. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membuat gambar denah pondasi footplat. Ya, jadi dari denah pondasi footplat itu nanti kita mengambilnya dari denah yang sudah kita buat kemarin. Ya, nah dari denah yang sudah kita buat kemarin itu kan ini ada dua ya. Jadi denah lantai 1, kemudian yang ini denah lantai 2. Nah, karena denah footplat itu letaknya pada denah lantai 1, jadi yang perlu kita fokuskan itu nanti kita denah lantai 1. Nah, maka dari itu kita copy dulu denah lantai satunya, kita copy. Jadi ini denah saya yang kemarin ya. Karena saya membutuhkan denah lantai 1, maka ini saya copy dulu. Jangan kita mengedit dari denah yang sudah jadi, tapi kita copy. Biar kita mempunyai backup gambar. Jika nanti ada kesalahan atau kita gunakan untuk gambar yang lain, kita masih punya backupnya. Jadi kita copy. Nah, ini sudah kita copy untuk denah lantai 1. Nah, kita untuk membuat kolom pada footplat, yaitu kita fokuskan pada kolomnya saja. Nah, kolom yang ada footplatnya, ya, footplat itu cakar ayam. Jadi footplat itu yang kita gambar pada denahnya yang hanya ada kolom strukturnya. Nah, di sini ada kolom struktur. Dari gambar ini ada berbagai macam kolom ya. Jadi ini ada kolom struktur tipe 1, kolom struktur tipe 2, dan ini ada yang namanya kolom praktis. Kolom praktis ini letaknya di dalam tembok. Jadi ini tidak terlihat. Tapi kolom struktur itu nanti keluar dari dinding atau dari tembok. Karena kolom struktur itu adalah kolom yang diperhitungkan. Oke, kita fokus pada kolom strukturnya. Nah, kalau kita ingin membuat gambar kolom struktur, maka yang perlu kita gambar yaitu hanya ini kolomnya saja. Untuk gambar yang lain kita hapus. Seperti kusen, dinding, terus interior, itu semuanya kita hapus. Nah, ini kita hapus dulu semuanya. Termasuk garis potong ya. Ini juga perlu kita hapus karena ini nanti belum terpakai. Ini kita hapus dulu untuk garis potongnya. Untuk notasi-notasi semuanya kita hapus dulu. Nah, untuk mempermudah biar kita ngeblok, ini kan gini ya. Jadi ini kita blok, kita hapus. Oh, ini tidak terhapus. Nah, ini kita hapus saja. Nah, biar kita memudahkan untuk ngeblok, biar ini tidak mengganggu, maka layar garis konstruksi ini, nah ini kan layarnya kan garis cons ya namanya ya, maka ini kita hidden dulu, garis cons. Nah, ini kita sembunyikan dulu biar kita gampang untuk menghapus yang lainnya. Nah, kita tinggal ngeblok saja. Seperti ini kita hapus semuanya. Nah, yang perlu kita sisakan hanya garis hanya kolom strukturnya. Selain kolom struktur kita hapus dulu karena itu belum terpakai.
Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini kenapa nggak saya hapus? Karena gini, ini jarak antar kolom untuk yang di sini 1, 2, ini tengah-tengahnya ini terlalu panjang. Jadi ini perlu ada penambahan kolom satu lagi, ya. Kalau yang dari sini ini ukurannya hanya 4 meter. Jadi 1 tambah 2 3 meter tambah 1 berarti 4 meter. Ini nggak masalah, masih cukup. Tapi kalau yang di sini coba kita lihat, ini 4 meter tambah 2 meter itu sudah 6 meter. Nah, kalau jarak antar kolom 6 meter itu nanti baloknya itu sangat besar. Ya, maka dari itu untuk memperkecil baloknya, maka kita tambah kolom. Nah, di sini untuk kolomnya itu saya sejajarkan dengan tembok yang dari sini. Ini saya copy, ini saya letakkan di sini. Nah, begitu juga nanti untuk denahnya semuanya itu juga sama ya, kita tambahkan juga karena ini kemarin kelewatan jadi ini susulan. Ya, nanti bentuk kolomnya seperti ini. Ini notasi-notasinya semuanya kita hapus. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya di dalam ini kan hanya kolomnya saja. Kemudian di setiap kolom struktur ini kan ada yang namanya footplate. Ya, ada footplate. Untuk membuat footplate kita buat pakai arsir yang berbeda. Kita pakai pondasi saja ya karena ini sejenis. Kita pakai pondasi. Nah, sekarang kita tentukan untuk jenis footplate itu nanti dalam bangunan ini itu terbagi menjadi dua jenis. Ada ada footplate yang ukurannya 1 meter kali 1 meter dan ada footplate untuk teras ini relatif kecil. Nah, ini kita buat ukurannya 80 cm kali 80 cm. Ya, kecuali yang ini semuanya untuk kolom strukturnya ini itu nanti di bawahnya pondasi footplate-nya itu nanti menggunakan ukuran 1 meter kali 1 meter. Nah, maka dari itu kita akan membuat penampang footplate dari atas. Kita menggunakan rektang, ketik REC, enter. Kita masukkan ukuran 1000 kali 1000. Nah, kemudian ini tengahnya kita silang. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian kalau sudah saya membuat satunya lagi ukuran 80 cm atau 800 mili kali 800 mili. Ini sama saya juga buat silang. Nah, seperti ini. Jika keduanya sudah dibuat, maka kita bikin blok. Ketik B, enter. Ini F1, misal saya kasih kode name F1, kemudian OK. Begitu juga yang ini. Ini kita blok dulu, ketik B, enter. Kita masukkan F2. Oke. Nah, ini kita copy dulu, kita copy. Kita letakkan di tengah-tengah sini. Nah, semuanya ini kita beri Oke, semuanya kita beri footplate. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang teras juga sama. Ini kita copy dulu. Kita letakkan di sini. Kita pindah dari sini ke tengah sini. Kita copy. Kita copy dari ujung sini ya, karena tidak ada patokannya. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah kolom tipe 1 dan ini kolom tipe 2. Untuk kolom tipe 1 ukurannya 1 meter kali 1 meter dan untuk tipe 2 ukurannya 80 cm kali 80 cm. Baik, saya lanjutkan. Setelah kita membuat dinah kolom struktur dan footplate,
maka ini kita gabung dengan slope. Nah, slope itu adalah ini. Nah, ini adalah slope. Jadi perletakannya itu nanti di atas pondasi, ya. Jadi ini adalah slope. Nah, slope itu ukurannya kan 20 kali 35. Untuk penampang atas kita terlihat ukuran 20. Nah, kita coba munculkan. Oke. Setelah itu, kita membuat gambar slope. Penampang slope kita menggunakan layar yang berbeda. Slope. Kemudian kita pakai warna, oke, kita pakai warna merah saja. Untuk ukurannya saya buat 18. Oke, saya nyalakan untuk layar slope-nya. Oke, setelah itu saya akan membuat slope. Slope itu garisnya kan double ya. Nah, kalau kita membuat satu-satu seperti ini, ketik L, enter. Nah, ini hanya satu garis. Jadi itu nanti akan memperlambat pekerjaan. Nah, ini ada triks gimana caranya untuk membuat garis double. Jadi sekali kita membuat itu langsung double. Nah, untuk caranya kita menggunakan multiline. Ketik ML ya di sini ya, ML, enter. Kemudian kita pilih scale. Ini kan ada 3 pilihan ya, justification, scale, sama style. Kita pilih scale terlebih dahulu. Kita pilih S, enter. Nah, ini untuk scale-nya ini saya buat 200, enter. Kemudian saya pilih lagi, ini kan ada 3 pilihan, justification, scale, sama style. Saya pilih J, enter. Kemudian ini ada top, zero, sama bottom. Top itu berarti posisi startnya dari atas, zero di tengah, bottom itu di bawah. Nah, kita akan menginginkan asnya itu nanti di tengah, maka kita pilih zero. Kita ketik Z, enter. Nah, setelah itu kita klik di tengah-tengah sini. Klik sini. Kemudian setiap titik kita klik semuanya. Oke, untuk di sini juga sama. Nah, kemudian untuk slope ini kan ada 2 jenis ya. Yang pertama slope untuk bangunan utama, yang kedua ada slope untuk teras. Nah, slope untuk teras itu ukurannya tidak sama dengan slope yang utama, karena yang utama ini itu menumpuk beban dari atas, menerima beban dari atas termasuk tembok, kusen, dan lain-lain. Nah, kalau yang untuk teras ini, untuk slope pada teras itu kita buat ukurannya 15 kali 20. Nah, maka dari itu kita buat lagi, ketik ML, enter, pilih S, enter. Ini dari 20 kita ganti menjadi 150.
Nah, setelah itu kita klik dari sini, klik lagi dari sini. Nah, seperti ini. Ini untuk slope-nya, ya. Jadi kita sudah membuat denah pondasi untuk footplat, denah pondasi untuk slope-nya kita sudah membuat, ya. Oke, selanjutnya ini kita akan memberi notasi. Notasi kita ngambil dari sini saja. Ya, ini saya samakan. Oke. Ini adalah K1. Saya asumsikan menjadi K1. K1 atau kolom 1. Kemudian setiap jenis kolom ini saya kopikan semua. Kemudian yang di sini ini adalah saya asumsikan kasih keterangan K2. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian setelah itu saya akan membuat notasi pada slope. Nah, seperti ini. Ini saya berarti menganggap bahwa ini adalah slope 1, ya, S1. Ini untuk semua jenis ini S1. Begitu juga yang ini sama S1. Ini juga sama S1. Dan untuk ini adalah S2. S2 dan ini juga S2. Oke, ini untuk yang horizontal. Kemudian untuk yang vertikal sama, ini juga saya beri notasi. Ini saya putar. Sini S1 ya, jadi ini semuanya S1. Ini saya copy. Sama, saya copy juga. Nah, ini saya pindah ke sini.
Kemudian untuk yang sini itu S2 atau slope 2. S2. Nah, seperti ini ya. Jadi ini ada kolom footplate K1, kemudian ada K2 dan slope 1 dan slope 2. Oke, ini untuk denah footplate. Oke, setelah jadi seperti ini kita hapus. Kita munculkan lagi garis strukturnya. Ya, ini kita munculkan lagi garis konstruksi. Nah, ini garis grid strukturnya kita munculkan lagi. Ya. Ini A, B, C, D, E, F sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ini maaf tadi kegeser. Jadi ini seperti ini ya. Kemudian ini untuk 2. Ini kan tidak terpakai, maka ini kita hapus saja. Tapi kodenya ini juga kita hapus saja. Nah, tapi kodenya yang ini tetap C, D, E, F. Kenapa? Karena ini untuk membaca kolom struktur. Nah, ini kita pendekkan saja biar tidak terlalu panjang. Oke, seperti ini. Ya. Oke, seperti ini. Ini ada notasinya, ada normalisasinya, keterangannya semuanya sudah ada. Jadi ini adalah kolom utama dan ini adalah kolom teras. Baik, ini adalah denah gambar pondasi footplate ya dan slope. Kemudian pada struktur itu nanti kita juga akan membuat yang namanya denah pembalokan untuk balok ya. Jadi itu nanti kita juga harus membuat denah pembalokan, penulangan balok ya, itu nanti juga harus ada. Nah, maka dari itu untuk denah balok kita akan pindahkan yang sebelahnya. Kita mengcopy saja dari sini karena ini strukturnya sama ya. Jadi kita copy saja, CO enter. Jadi kita sekalian membuat dua denah untuk pada pertemuan kali ini, membuat denah untuk pondasi footplate dan balok. Nah, pada untuk gambar balok itu kita hilangkan untuk gambar footplate-nya. Ini semuanya kita hilangkan. Ya. Ini kita hilangkan dulu. Karena ini nanti normalisasinya beda. Oke, untuk ini jangan ya, nanti masih terpakai soalnya. Nah, ini kita hapus saja karena ini sudah tidak dibutuhkan lagi. Nah, seperti ini. Ini untuk persiapan membuat kita denah balok. Nah, pada denah balok ini sama dengan slope ya, karena slope itu juga balok, tapi baloknya dia itu numpu di atas pondasi. Tapi kalau yang balok itu nanti menggantung.
Jadi ini nanti menggantung dan ada beberapa yang menumpuk di atas tembok. Jadi ini untuk baloknya. Nah, balok ini nanti juga kita akan bagi menjadi beberapa jenis, ada beberapa ukuran. Ada balok tipe 1 dan balok tipe 2. Untuk balok tipe 1 itu nanti ini ukurannya 40 kali 25. Jadi 40 itu tingginya, 25 itu lebarnya. Ya, karena ini tadi kan 20, maka ini tidak terpakai, maka kita hapus saja. Nah, kita membuat baru lagi. Oke, seperti ini. Kita akan membuat di sini layar baru balok. Kita buat warnanya biru. Oke, kita nyalakan untuk layar baloknya. Kemudian setelah itu kita akan membuat dengan multiline lagi, seperti kayak kita membuat pada slope. Nah, membuat garis double kita juga akan sama membuat balok dengan perintah kayak tadi. Kita menggunakan multiline, ketik ML, enter, kemudian ketik S atau scale, enter. Nah, ini kita ketik 250, enter. Nah, setelah itu kita klik dari ujungnya di sini. Ini semuanya kita hubungkan ya. Untuk yang menghubung pada kolom induk atau kolom struktur yang K1 ini kita hubungkan menggunakan balok yang tipe 1 yang ukurannya 25 kali 40. Nah, ini untuk tampak atasnya ini 25 cm atau 2500 mili. Nah, kita luruskan saja. Oh maaf ya, ini nggak ada karena ini nanti void, tidak ada baloknya. Nah, hanya ini yang ada baloknya. Oke, seperti ini. Ini adalah denah balok ya. Jadi untuk notasinya ini saya rubah B1.
Nah, seperti ini ya. Ini adalah untuk baloknya. Kemudian selanjutnya balok itu nanti ada yang namanya plat, ya, ada plat beton atau plat lantai. Nah, untuk di sini untuk yang bagian sini itu kan void, itu nanti berarti tidak ada plat betonnya atau plat lantainya. Nah, maka dari itu untuk yang selain itu, ini nanti semuanya ada plat lantainya, ada atau plat beton. Nah, maka dari itu kita juga sama, kita akan membuat notasi untuk plat untuk penulangan pada plat beton. Nah, untuk notasinya itu nanti seperti ini. Kita buat layar lagi, layar penulangan atau tulangan. Oke, saya kasih warna. Misal saya kasih warna ini ya, warnanya bebas, silahkan. Saya nyalakan tulangan. Nah, kemudian untuk tulangan itu nanti ada rangkap dua ya, ada tulangan tulangan yang bagian bawah dan ada tulangan yang bagian atas. Nah, untuk tulangan bagian atas dan bawah itu nanti notasinya sama seperti ini. Oh, maaf ya, ini untuk warnanya saya rubah biar kelihatan. Saya ganti warna ini coklat tua. Kita menggunakan perintah L, enter. Nah, kita asumsikan di sini. Kemudian ini ada tekukannya. Ini menandakan bahwa ini nanti ada bengkokan. Nah, di sini ya. Ini saya copy. Nah, seperti ini. Ini menandakan bahwa di sini ada penulangan atas dan penulangan bawah. Kemudian nanti untuk notasinya kita akan buat nanti. Nah, kita akan buat semuanya terlebih dahulu. Ini menandakan bahwa di sini ada dan di sini ada ya. Jadi nanti ini saya copy. Kemudian di sini. Nah, di sini juga nanti ada. Ini saya perpanjang bahwa itu nanti sampai ujung sini. Nah, 1, 2, dan kemudian di sini. Nah, ini untuk teras. Kemudian selanjutnya ini untuk yang X. Saya anggap ini X. Kemudian untuk yang Y itu nanti ada X dan Y. Kemudian ini saya copy dulu. Ini saya putar. Nah, ini saya pindah. Saya pindah di sini. Nah, ini terlalu panjang, maka saya akan pendekkan ini. Nah, ini untuk yang bagian di sini. Kemudian ini nanti tengah juga ada. Ya, ini tengah ada. Kita copy juga di bagian tengah di sini. Kita perpanjang sampai dengan ujung sini. Nah, seperti ini. Kemudian ada lagi di bagian sini yang satu lagi. Sini. Nah, jadi ada beberapa bagian ya. 1, kemudian 2, dan ini yang 1, 2,
dan 3. Jadi setiap jenis dari ukuran penulangan itu dibuat simbolnya. Nah, kemudian untuk simbolnya itu buat seperti ini. Kita mengambil dari potongan saja ya yang sudah kita pernah buat. Nah, kita ngambil dari sini, kita kopikan dari sini saja. Ini untuk membuat simbol pada tulangan. Nah, untuk membuat simbolnya itu perintahnya menggunakan diameter, persen C, ya, persen C. Nah, maka nanti akan muncul simbol diameter seperti ini. Nah, untuk besinya ini saya buat diameter 10, jarak 10. Atau jarak 15. Nah, seperti ini. Ya. Ini untuk tulangan bagian bawah itu diameter 10, jarak 15. Ini berarti untuk tulangan ini itu diameternya 10 mili dan 15 ini adalah jaraknya 15 cm. Jadi setiap jarak ini itu nanti ada 15 cm 15 cm sampai selesai. Kemudian begitu juga yang atas juga sama. Diameter 10, jarak 15. Ini untuk yang bagian atas. Jadi tulangannya saya samakan bahwa diameter 10, jarak 15, dan yang atas juga sama, diameter 10, jarak 15. Ini seperti ini ya. Ini saya hapus saja. Notasinya seperti ini. Untuk tulangan itu notasinya seperti ini. Nah, ini ada dua. Nah, ini ada satu, dan atas dan bawah. Ini hapus saja. Seperti ini ya, cukup seperti ini saja. Ini saya copy, kemudian saya letakkan di sini, kemudian di sini. Nah, untuk memberi keterangannya ini biar tidak tabrakan ya, maka kita akan susun ini gimana caranya biar rapi, jadi tidak berantakan. Nah, seperti ini. Ini juga sama, jangan berantakan. Oke, selanjutnya
kita membuat notasi yang vertikal atau yang Y tadi. Kita copy dulu, kita putar, kemudian kita letakkan di sini. Nah, ini kita copy, nah, kita klik di sini. Ini sama, kita klik di sini. Setelah itu kita copy ini, kita copy, kita letakkan. Nah, seperti ini. Ya, jadi ini ada tulangan untuk plat dan ini untuk detail balok. Nah, untuk penulangan balok, penulangan slope, penulangan pada foot plat itu nanti kita akan detail pada pertemuan selanjutnya. Nah, pada kesempatan kali ini silakan kalian cukup membuat dua gambar ini. Ini adalah denah foot plat dan denah slope. Kemudian ini adalah denah balok dan penulangan plat lantai, ya. Oke, jadi itu yang perlu kalian gambar. Silahkan nanti saya kasih batas tenggat waktu sesuai yang kemarin, bahwa untuk mengerjakan ini saya kasih tenggat waktu 4 hari. Silakan untuk pada pertemuan kali ini kalian pahami dan bisa dimulai dikerjakan. Oke, pada pertemuan selanjutnya kita akan mengerjakan gambar yang lainnya. Nah, setelah ini sudah selesai, nanti jangan lupa kalian ekspor dalam bentuk PDF dan dikirim di Google Classroom dalam bentuk PDF dan AutoCAD-nya. Oke, gitu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.